Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi hadal kitab Al-Allama Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين والشيخ من رب روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاف والشيخ من رب روحي كي حجي حسن بصري أبو بكر والشيخ من رب روحي الأستاذ حفيظ الدين أستاذ بن عوان وصاحب المقبرة كي حجي عبد الله بن كي عبد الرحمن ومن صلى في هذا المسجد ومن دفن في هذا المسجد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا وافتح علينا بمعرفة العلم سن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail atau Ar-Risalah Al-Jami'ah, ada di halaman 10, satu baris dari atas ya. Furudul wudu'i. Nah, kita masuk kepada ilmu fikih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu furudul wudu'i sittatun al-awwalu an-niyatu al-thani ghuslul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntaha al-lahyaini wal-dhaqani tulan wa ardan min al-udhuni ila al-udhuni al-thalithu ghuslul yadaini ila al-mirfaqaini al-rabi'u mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi al-khamisu
ghuslur rijlaini ma'al ka'baini. As-sadisu at-tartibu ala hadhihi al-kaifiyati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaban naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Sebelumnya yang berada di belakang silakan maju. Biar maju ayo. Ayo majuan aja. Ayo ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu. Al-thani ghaslul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'rir ra'si ila muntahal lahyaini wadh-dhaqni tulan wa 'ardan minal udhuni ilal udhuni ila akhirih. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara ta'lim kita mingguan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita baca bagian yang dalam 15 baris dari atas ya, ada 15 baris dari atas, masih di halaman 10. Kita hitung 15 baris dari atas, bacaannya walamma faragha itu. Walamma faragha min ilmi usulid dini syar'a fi ilmi al-fiqh wa qaddama dhalika ala hadha li'annahu la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifati sifatil ma'budi walau biwajhin. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengarang kitab ini syarah, yaitu Bahjatul Wasail, beliau mengatakan walamma faragha min ilmi usulid dini, dan tatkala telah selesai min ilmi usuluddin, dari ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ini juga disebut dengan ilmu tauhid gitu. Jadi sebelum kita membahas masuk kepada ilmu fikih, pada pengajian yang telah lalu pengarang ini kitab membuka terlebih dahulu pembahasan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini istilah kata dia bosnya gitu. Istilahnya bosnya. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu merupakan anak buah gitu. Dikatakan kullu ilmin abdun li ilmil kalami. Kullu ilmin, semua ilmu merupakan abdun li ilmil kalami,
Itu semua ilmu yang kita pelajari, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya, ya, itu merupakan hamba atau anak buah itu. Li'ilmil kalam, bagi ilmu tauhid. Jadi selain ilmu tauhid itu anak buah. Bosnya siapa? Ilmu tauhid. Ya. Jadi memang yang wajib pertama kali untuk kita pelajari itu adalah ilmu tauhid di situ. Syekh Ahmad Ibn Ruslan beliau pernah mengatakan, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kalau anak santri itu pada hafal tuh. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awwal wajibin 'alal insani, yang pertama kali wajib bagi siapa? 'Alal insani, wajib buat manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Kalau kita manusia berarti ada kewajiban. Awwalu wajibin 'alal insani, yang pertama kali wajib atas manusia. Tidak boleh tidak, harus ma'rifatul ilahi bistiqani, yaitu mengenal Allah yang kita sembah. Ya. Nah, bagaimana kita bisa kenal, bagaimana kita bisa khusyuk dalam ibadah kalau kita nggak kenal siapa yang kita sembah? Ya. Bagaimana tuh sifat-sifatnya yang kita sembah, zat yang kita sembah? Ini tentunya ada dalam ilmu tauhid gitu. Ya. Jadi kita pelajari ilmu tauhid itu agar kita kenal Allah. Kalau kita pelajari ilmu fikih itu agar kita punya ibadah jadi sah. Bagaimana tata cara wudu yang benar, bagaimana mandi janabah, bagaimana sholat yang benar, ya. Kalau kita perhatiin tuh, kalau di tempat-tempat wudu gitu kan, kadang-kadang ada orang yang memang belum mengerti dan belum paham bagaimana tata cara wudu yang benar sesuai dengan ilmu fikihnya. Di asal basuh aja, ada anggota yang harus terbasuh tapi tidak terbasuh. Kadang-kadang dalam masalah airnya pun dia nggak mengerti, asal air aja yang dia pakai. Nah, bagaimana andai kata tuh air itu kejatuhan najis? Bagaimana tuh air yang makruh, ma'ul musammas, ma'ul mutanajjis? Ini insyaallah bakal kita jelasin dalam ilmu fikih ini. Jadi ini kitab sekalipun tipis para jamaah, tapi ini mengandung 3 unsur ilmu. Di ilmu tauhid kita dapat, di ilmu fikihnya pun bakal kita pelajari, ilmu tasawufnya pun nanti akan kita bahas. Karena 3 ilmu ini yang wajib, yang harus kita pelajari, ya. 3 ilmu ini yang harus kita pelajari gitu, ya. Yang merupakan fardunya fardu ain, kewajiban bagi setiap individu, bukan fardu kifayah, bukan, fardu ain. Di setiap kita muslim akil baligh wajib kita mengetahui, mengenal, memahami 3 ilmu tersebut. Ya. Jadi jangan kita sia-siain majelis ta'lim yang di situ membahas ilmu tauhid. Jangan kita sia-siain di situ dibahas ilmu fikih, ilmu tasawuf, pun sama ilmu-ilmu yang lainnya juga. Ya. Nah, khususnya ilmu yang 3 itu. Nggak ada keringanan, nggak ada dispensasi bagi kita untuk tidak mengetahui 3 ilmu tersebut.
Makanya suatu kerugian bagi orang yang tidak mau duduk mengaji, nggak mau duduk ya, kenal dengan majlis ilmu ya. Ya. Makanya orang yang menyesal itu nanti rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu ya. Manusia yang sangat menyesal nanti di yaumil kiamah itu, ada seorang laki ataupun dia wanita kah, ketika dia di dunia diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya dia bisa menghadiri majlis-majlis ilmu, apakah itu di mushola ataupun di majlis di masjid, tapi dia tidak menghadirinya, oh maka itulah orang yang paling merugi nanti ya. Rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Manusia yang sangat menyesal nanti adalah seorang manusia yang dia ada keluasan waktu, panjang umur, sehat wal afiah, bisa bergabung di satu pengajian tapi dia tidak pernah hadir, maka itulah seorang yang sangat menyesal ya, ketika datangnya yaumil kiamah di situ ya. Nah, jadi ilmu tauhid ini udah kita pelajarin di sini ya. Syara'a fi ilmil fiqhi walamma faragha min ilmi usuluddin, dan tatkala beliau telah selesai menjelaskan ilmu usuluddin, ilmu tauhid, maka pengarang ini kitab Syara'a fi ilmil fiqhi mulai akan menjelaskan mengenai ilmu fikih. Ilmu fikih penting gitu. Ya. Kayak dikatakan majlisul ilmi, majlisul fikih khairun min ibadati sittina sanatan. Majlisul fikhi khairun min ibadati sittina sanatan. Majlis fikih itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang kita ngerjain ibadah sunnah selama 60 tahun ya, antum ya, ibadah 60 tahun ibadah sunnah, bukan yang fardu ya. Ibadah tuh antum dibandingkan dengan menghadiri majlis ilmu, maka khairun, jauh lebih besar pahalanya ketimbang kita sholat selama 60 tahun, ibadah 60 tahun gitu. Ntar dulu dah, di cancel dulu ibadah-ibadah yang sunnah begitu. Makanya kita kalau lagi ngaji begini, yang punya wiridan udah cukup tutup dulu wiridannya ya, karena nggak bakal bisa menyatu kita antara kita fokus terhadap ilmu yang akan disampaikan dengan kita zikir wiridan kita. Stop dulu zikirannya, fokusin dulu nih hati kita, pandangan kita, mata kita, hati kita, penglihatan dan pendengaran kita, fokus kepada pembahasan ilmu dulu. Jangan kita sibukin dengan yang lainnya. Begitu kita. Ya. Nah, jadi ini akan kita bahas ilmu fikih. Ya. Nah, jadi ilmu fikih juga merupakan ilmu yang penting di sini. Ya. Kenapa dikatakan ilmu yang penting? Ada seorang pujangga Islam, tafaqqah fa innal fikha afdalu qa'idi ilal birri. Afdalu qa'idi ilal birri. Tafaqqah. Kata pujangga Islam, tafaqqah, pelajarilah oleh engkau ilmu fikih. Fa innal fikha afdalu qaidi, dikarenakan yang namanya ilmu fikih itu merupakan sepaling afdolnya penuntun ilal birri, kepada kebaikan. Sebaik-baiknya penuntun untuk menuju ibadah yang sempurna. Sebaik-baiknya penuntun untuk menuju ibadah yang benar itu. Agar kita benar-benar bisa melakukan kebaikan sesuai dengan syariat agama. Bagaimana kebaikan kita kepada Allah, bagaimana kebaikan kita kepada manusia. Nah, itu bakal dituntun oleh ilmu fikih. Ya.
Wattaqwa, penuntun juga kepada ketakwaan. Bagaimana takwa yang benar itu bagaimana? Kalau kita nggak ada dasar ilmu, kita pengen takwa, nggak bakal sampai takwa kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Kalau kita nggak ada dasar ilmu di situ. Ya. Ya. Karena seorang hamba itu tidak akan sampai untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhkan larangan Allah illa bil ilmi, kecuali dengan adanya bekal ilmu bisa takwa kita. Ya. Wa'adal qasidi, kata seorang pujangga Islam, yang namanya ilmu fikih itu merupakan seadil-adilnya orang yang menuju kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan ilmu fikih seseorang dapat berlaku adil dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesungguhnya, seperti masalah munakaha bagaimana, masalah muamalah kita bagaimana, buyu, jual beli, transaksi itu. Nah, itu kan fikih yang ngajarin di situ. Dibahas dalam ilmu fikih. Makanya dikatakan huwal ilmul hadi ila sananil huda. Ya. Dialah ilmu al-hadi. Hadi itu yang memberikan petunjuk. Ya. Dengan ilmu fikih ini dia tetap berjalan sesuai dengan jalan-jalan tuntunan Allah. Nih cara ibadah seperti ini. Nih yang namanya nikah nih kudu ada saksi, kudu ada wali. Nih caranya seperti ini. Huwal hisnul yunji min jami'is syada'idi, dikatakan. Ya. Ilmu fikih itu merupakan al-hisnu, ya, laksana benteng dia, benteng yang dapat menyelamatkan dari segala macam kesulitan. Jadi dengan ilmu fikih itu segala sesuatu yang sulit-sulit dalam peribadatan dapat diatasi. Sesuatu yang dianggap sulit dalam peribadatan itu dapat diselesaikan kalau emang kita punya dasar ilmu. Khususnya dalam hal ini adalah ilmunya ilmu apa? Ilmu fikih di situ. Ya. Wa qaddama dzalika ala hadza. Namun tuan musannif beliau mendahulukan dzalika itu, artinya beliau mendahulukan pembahasan mengenai usuluddin terlebih dahulu, ala hadza, atas ini, artinya atas ilmu fikih. Ya. Jadi beliau pengarang kitab ini mendahulukan ilmu tauhid dulu. Setelah pembahasan ilmu tauhid selesai, kemudian maka beralih kepada pembahasan ilmu fikih. Ya. Kenapa yang dibahas tauhid dulu? Kenapa nggak dibahas dia punya fikihnya dulu? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, li'annahu la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifati sifatil ma'budi walau biwajhin. Ya. Li'annahu la tasihhul ibadah, karena ibadah yang kita lakonin, ibadah yang kita kerjakan, zakat kita, salat kita, haji kita, la tasihul ibadah, itu enggak bakal sah. Ingat, saudara yang melakukan ibadah, kalau kita enggak ada bekal ilmu, la tasihul ibadah, kagak bakal sah ibadah kita. Haji kita nggak sah. Makanya orang kalau memang dia sudah berkewajiban haji, finansial ada, istita'ah dia, mampulah dia, maka wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu haji. Orang pengen nikah, wajib kudu mempelajari ilmu nikah. Orang pengen transaksi jual beli, sebelum dia nggak dagang sih, dia nggak bisnis sih, nggak wajib. Tapi dikarenakan dia berkecimpung dalam bidang bisnis, bermuamalah, jual beli, transaksi,
maka di situ haruslah dia mempelajari ilmu buyuk, jual beli, muamalah. Dikatakan oleh Syekh Nawawi, li'annahu la tasihul ibadah, dikarenakan bahwasanya tidak sah ibadah yang kita kerjakan illa ba'da ma'rifati sifatil ma'bud, melainkan setelah kita mengenal sifat Tuhan yang kita sembah. Ya. Jadi yang wajib kita kenal di sini adalah wajib untuk kita mengenal sifat-sifat Allah. Nggak wajib bagi kita untuk mengenal hakikat zat Allah. Kalau zat Allah kan kita nggak ada yang tahu. Yang harus kita kenal, harus kita pahami, harus kita pelajari bukan hakikat zat Allah, tapi sifat-sifat apa? Sifat-sifat Allah. Gitu. Nggak bakal tahu kita bagaimana tuh zat Allah, hakikat Allah tuh bagaimana hakikat zat Allah. Itu nggak dituntut kita. Yang dituntut oleh syariat agama untuk mengenal, mengetahui, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat, kita baca Syarah Aqidatul Awam itu. Ya. Yang Abda Ubis tuh. Nah, kita baca itu ntar tuh. Ya, penting kita baca itu. Ya. Ya. Walau biwajhin, meskipun dengan secara global saja, sekedar ala kadarnya gitu, nggak terlalu mendalam kita pelajari, enggak. Ya. Jadi maksudnya biar kita tahu Tuhan yang kita sembah bagaimana sifatnya, gitu. Ya. Adapun untuk mengenal zat Allah kita nggak dituntut, karena la ya'rifullah illallah fa'taqidu. La ya'rifullah, tidak ada yang mengetahui hakikat zat Allah illallah kecuali Allah Ta'ala sendiri. Yang tahu tuh hakikat zat Allah cuman Allah, kita nggak tahu. Ya, maka dikatakan fa'taqidu, yakinilah oleh kalian semua. Gitu. Ya. Wali anna usulad dini asyraful ulumi mutlaqan, dan dikarenakan ilmu usuluddin, dasar ataupun pokok-pokok agama, itu ilmu tauhid, kenapa didahulukan ketimbang mempelajari ilmu fikih? Asyraful ulum mutlaqan, dikarenakan ilmu tauhid itu merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak. Jadi tidak ada ilmu yang paling mulia melainkan ilmu tauhid. Tidak ada ilmu yang paling mulia melainkan ilmu apa? Ilmu tauhid. Makanya dikatakan istilahnya kalau tauhid itu ilmu tauhid bosnya. Kalau ilmu-ilmu yang lain itu ibarat kata apa? Ada bos, ada anak buah. Nah, ilmu yang lain anak buahnya itu. Gitu. Li'annahu yabhathu amma yatawaqqaful imanu alaih, dikarenakan dalam ilmu tauhid tersebut membahas dari sesuatu yang yatawaqqafu ala, itu yahtaj, butuh iman kepada ilmu tersebut. Biar sah keimanan kita, maka wajiblah kita mempelajari ilmu tauhid. Ya. Wa tamamuhu, dan untuk sempurna kita punya iman. Ya. Jadi biar iman kita sempurna, biar iman kita mantap, maka wajib untuk kita mempelajari yang namanya ilmu apa? Ilmu tauhid. Gitu. Ya. Ini alhamdulillah sekalipun secara globalnya saja, secara garis besar udah kita pelajari. Ya, tapi untuk lebihnya lagi, lebih luasnya lagi, insya Allah kita panjang umur, sehat walafiat, kita baca Syarah Aqidatul Awam. Ya. Furudul wudu'i. Nah, kita masuk ke dalam ilmu fikih di sini. Nanti kalaupun memang ada yang perlu kita praktekkan, kita praktekin. Ya.
Nah cuman yang praktekin, andai kata kalau kita bahas masalah jenazah, kira-kira yang praktekin mau jadi mayitnya siapa ya? Ada gak yang mau jadi modelnya mayitnya di depan ntar? Kagak ada yang mau ya. Furudul wudu'i, fardu-fardu yang terdapat di dalam wudu. Ya. Artinya apa? Ay arkanuhu, rukun-rukunnya. Ya. Jadi ada berapa nanti disebutkan di sini? Nah ini tentunya kita udah sering dengar sebenarnya. Mungkin antum udah lebih paham, lebih mengerti. Ya. Tapi insya Allah yang lupa-lupa jadi ingat lagi kalau kita ulang ini. Ya. Jadi jangan kita lewatkan pembahasan ini. Antum yang udah paham, yang udah mengerti, nggak bakal sia-sia kita. Tapi memang kebiasaan kita, kejelekan kita, kalau udah pernah dengar, malas dengarnya gitu. Kebiasaan kita seperti itu. Ah, udah malas dengarnya, kenapa? Orang udah pernah dibahas gitu. Tapi tentunya di setiap pembahasan itu ada sesuatu yang beda, yang belum pernah kita dapatkan. Gitu. Ya. Mungkin dalam pembahasan dulu pernah kita dengar ini, pasti kita dengar. Tapi tentunya kalau kita kaji, kita dengerin, maka tentunya di situ pasti ada sesuatu yang beda yang akan menambahkan keilmuan kita. Makanya sebenarnya kita ini makin belajar, makin ngaji, makin rajin ngaji, menimba ilmu, bukan makin pinter sebenarnya. Makin banyak yang nggak tahu gitu. Oh, ya. Nanti akan kita bahas secara detail ya. Ada berapa? Sittatun, yaitu ada 6 ya. Ada 6 fardu wudu ini. Fi haqqis salim sittatun faqat, ada 6 saja, nggak kurang nggak lebih. 6 5, 4 enggak, berarti kalau 5, 4 masih kurang. Semuanya berjumlah 6. Fi haqqis salim, untuk fi haqqis salim, bagi orang yang normal, dalam keadaan sehat, dia pengen wudu, tetap fardu wudu 6 gitu. Wa ghairihi, begitu juga apa yang selainnya, artinya orang yang nggak normal ya. Baik orang yang normal maupun yang tidak normal, fardu wudu tetap 6 ya. Semuanya berjumlah 6. Cuman nanti kalau orang punya penyakit salisul baul itu ada nanti ya. Orang yang dia punya ininya dol gitu, ternetes gitu. Atau seorang perempuan yang memang dia punya darah penyakit istihadah namanya. Nah itu ada perbedaan sedikit. Bagaimana caranya tuh kalau perempuan dia istihadah, darah penyakit nih, udah melebihi darah haid nih, paling banyak kan 15 hari. Tapi ternyata bukan 15 hari, lebih daripada 15 hari dia keluar darah, itu namanya darah penyakit, darah istihadah. Apakah tetap sholat? Tetap wajib sholat ya. Jangan dikira wah ini darah haid, ini darah haid, mentang-mentang keluar darah haid aja disebut. Yang kita juga yang laki-laki mungkin ada yang penyakit salisul baul, yang backshare terus ya, kalau sujud ceret ya, netes gitu. Atau perempuan tadi yang istihadah, itu nanti ada tata caranya ya. Saya bahas sedikit bagaimana caranya kalau perempuan yang istihadah atau yang laki-laki yang dia punya penyakit. Caranya kalau perempuan yang punya darah penyakit, maka wudunya itu harus masuk waktu terlebih dahulu. Antum yang laki-laki yang punya salisul baul ya, keluar misalnya madhi terus keluar,
netes terus. Itu kalau kita pengen wudu, sholat, pengen wudu, itu harus masuk waktu dulu. Kenapa? Karena kita punya penyakit. Tapi kalau orang yang normal, waktu zuhur masuk jam 12, dia pengen wudu dari jam 10, jam 11, jam setengah 12 juga udah boleh. Karena dia nggak berpenyakit. Tapi bagi orang yang berpenyakitan, lakikah dia ataupun wanita, maka harus masuk waktu. Perempuan istihadah, dia mau sholat jam berapa? Oh, dia mau sholat jam setengah 1, ya. Nah, nanti setengah 1 masuk, bersihin dulu dia punya kemaluannya, maaf, bersihin dulu dia punya kemaluannya. Kemaluannya dibersihkan, istinja dulu, siram, kerja bersih. Setelah itu sumpel dia punya kemaluannya, disumpel. Habis disumpel dia wudu. Tapi syaratnya harus masuk apa? Waktu dulu. Kalau dia pengen wudu jam 2, jam 11 ya gak bisa. Kenapa? Karena dia bekser atau dia punya darah penyakit. Jam 2, jam setengah 12 dia pengen wudu, belum masuk waktunya, belum waktu darurat di situ, ya. Tapi kalau kita yang sehat, laki perempuan sehat, mau jam berapa aja juga silahkan, sebelum masuk apa? Waktu. Nah, ini yang punya penyakit istihadah atau salisul baul, caranya dia punya kemaluannya diistinjakan terlebih dahulu. Istinja, masuk waktu, istinja, siram bersih, cebokin, sumpel. Disumpel kemudian dia wudu. Selesai dia wudu, langsung sholat. Langsung apa? Sholat. Nah, jadi kalau orang yang punya salisul baul atau wanita yang istihadah, habis wudu jangan dia ngelakuin kerjaan yang nggak ada kaitannya dengan sholat. Umpamanya habis wudu dia makan dulu, dia ngobrol dulu, dia bincang-bincang dulu, nonton TV dulu, telepon dulu, lama. Itu nggak ada kaitannya dengan sholat, maka putus. Karena sekalipun dia udah wudu, tetap hadasnya kan dia tidak terangkat. Tuh. Jadi habis selesai istinja, sumpel, wudu, langsung dia sholat. Ternyata dia pengen sholat asar. Kira-kira langsung sholat apa enggak? Yang tadi belum batal. Seorang ibu yang istihadah belum nyentuh suaminya, belum mendatangkan hal-hal yang membatalkan wudunya, seperti umpamanya dia keluar angin, belum batal, masuk waktu asar. Boleh gak langsung sholat? Boleh enggak? Enggak boleh. Sekalipun wudu dia belum batal, kagak nyentuh suaminya, atau dia belum buang angin. Kenapa? Ini sekalipun tadi belum batal, maka cukup untuk mengerjakan satu sholat fardu. Untuk sholat yang berikutnya, sholat asar, maka harus dibuka lagi. Dibuka, dibersihkan lagi, istinja lagi, dengan syarat masuk waktu, seperti begitu lagi. Nah, tutup lagi, rapihin, langsung wudu, sholat. Jadi sekalipun tadi wudu yang tadi belum batal, yang zuhur kita pengen sholat, asar nggak bisa kita pakai. Paham nggak nih kira-kira? Lain halnya kalau kita yang bukan salisul baul, kita yang sehat, kita yang normal. Wudu yang zuhur dipakai buat asar boleh nggak? Boleh. Asar belum batal dipakai buat maghrib, boleh nggak? Maghrib belum batal dipakai buat isya, boleh nggak? Isya belum batal terus sampai subuh belum batal dipakai buat subuh, batal apa enggak? Boleh apa enggak? Cuman ada gak jamaah sini yang bisa begitu? Boleh dipakai karena itu toharohnya qawiyah.
Toharohnya kuat. Itu. Toharohnya apa? Kuat. Dia nggak ada penyakit lagi juga. Tapi kalau orang yang istihadhah, perempuan istihadhah, laki-laki dia salisul baul, nggak bisa. Setelah sholat fardu, dia pengen masuk waktu asar, sekalipun dia belum batal, ya, belum buang angin, belum nyentuh suaminya, atau laki-laki belum nyentuh istrinya, tetap diulang lagi, dibuka lagi, wudhu lagi, istinja lagi, wudhu lagi, langsung sholat. Begitu. Ya. Nah, itu fikih namanya itu. Ya. Dan lagi nanti kalau kita ada perban, Ustaz bagaimana nih saya, kaki saya, tangan saya ada perbannya, nggak bisa dibuka, kan sholat tetap wajib. Bagaimana wudhunya? Nah, kadang-kadang yang diperban ya udah cukup tayamum kadang-kadang. Atau ada orang yang sekedar cukup tayamum, sah nggak kira-kira? Ada orang diperban, kemudian cukup tayamum, muka dan tangan, sah nggak kira-kira? Ada yang jawab ini? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih pergi umroh jika mampu. Nggak sah. Ada orang yang diperban dia tayamum doang, la tasih, nggak sah. Bagaimana andai kata kita diperban kemudian wudu doang, sah apa enggak? Enggak sah juga. Bagaimana nanti? Penasaran enggak kira-kira? Penasaran enggak? Terusin ikut ngaji makanya. Jangan kita putus. Ya. Nanti pembahasan secara detailnya akan ada waktunya. Nah, orang yang diperban itu nanti bagaimana? Maka dia wudu juga, tayamum juga. Wudu juga, tayamum apa? Bagaimana caranya Ustadz? Nanti pada waktunya akan kita bahas. Jadi antum nih, kita yang hadir, jangan sampai putus di keterangan ini nih. Ya, ini baru masalah apa? Wudu. Nanti airnya pun bakal kita bahas. Apa sih yang dinamakan dengan air mustakmal? Air satu ember, kita kobok begini, mustakmal nggak? Air satu ember, kemudian ada kangkung, kita rendam tuh kangkung buat nyuci, mustakmal nggak? Nggak mustakmal. Yang namanya mustakmal apa? Air yang sudah dipergunakan untuk toharoh yang wajib. Itu mustakmal namanya. Kalau kita nggak niatan wudhu, kemudian tangan kita cemplungin di ember yang kurang dari 2 kula, nggak mustakmal. Kalau sudah kita niatkan untuk pakai berwudhu, kita cemplungin tangan kita di situ, airnya kurang daripada 2 kula, nanti ketentuannya akan kita bahas. Maka barulah kalau kita pakai untuk mengangkat toharoh yang fardu, barulah air itu dikatakan dengan air mustakmal. Jadi kita makin ngaji, makin bodoh apa makin pinter? Masih banyak kekurangan kita. Apalagi ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Sholat, airnya bagaimana yang boleh? Kudu paham kita, air apa yang boleh kita pakai. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita terus istiqomah mengaji. Yang belum bisa ikut serta, mudah-mudahan bisa bergabung di pengajian kita ini. Ya, insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana katarafna wa annana 'alal ladha
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا dan manala biktisab minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli salla wa salam rabbi alaihi adal habbi wa sahbi عدادة الشهب والحمد لله في البدء الحمد لله على نعم الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ديوان درجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ديوان درجي اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.